Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Siapa yang tidak kenal dengan ASEAN? Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota. Namun di balik nama tersebut, ada yang belum tahu asal dan sejarahnya. Untuk itu, channel Satu Suara akan coba membahas semua tentang ASEAN yang patut kalian ketahui. Jadi, jangan lupa dengarkan video ini. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand, Thanat Khoman, menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan. Deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangan berikutnya organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 5 negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam bidang ekonomi, Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements, PTA, berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan on a preferential basis. Pada perkembangan selanjutnya, Agreement on the Common Effective Preferential Tariff, CEP, Scheme for the ASEAN Free Trade Area berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1992. Kemajuan-kemajuan tersebut mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN. Berkenaan dengan keanggotaan ASEAN, Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Ihwal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan ke-10 negara anggota ASEAN. ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan Bali Concort I tahun 1976. Dalam Bali Concort I itu, para pemimpin ASEAN menyepakati program aksi yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerjasama ASEAN. Tekad dan upaya keras ASEAN dengan payung Bali Concort I telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta peningkatan kesejahteraan di kawasan. Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020.
Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala negara pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concor II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN. Untuk mempertegas keinginan pembentukan masyarakat ASEAN, dalam KTT ke-10 ASEAN di Vientiane tanggal 29-30 November 2004, disetujui 3 rencana aksi pada masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang dalam merealisasikan pembentukan masyarakat ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga rencana aksi masyarakat ASEAN ke dalam Vientiane Action Program, VAP, sebagai landasan program jangka pendek sampai menengah periode 2004-2010. Optimisme dan antusiasme negara anggota ASEAN dalam membentuk masyarakat ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan demikian, pembentukan masyarakat ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Untuk mencapai terbentuknya masyarakat ASEAN 2015, ASEAN menyusun cetak biru, blueprint, dari ketiga pilar tersebut. Cetak biru masyarakat ASEAN itu merupakan pedoman arah pembentukan masyarakat ASEAN di 3 pilar. Dari ketiga pilar itu, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN disahkan pada KTT ke-13 ASEAN tahun 2007 di Singapura. Selanjutnya, Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN disahkan pada KTT ke-14 ASEAN tahun 2009 di KAM Hua Hin, Thailand. Di samping itu, pada KTT tersebut para kepala negara pemerintahan ASEAN menandatangani deklarasi KAM Hua Hin mengenai peta jalan pembentukan masyarakat ASEAN 2009-2011, KAM Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2011. Selanjutnya, melalui Bali Concor III yang disahkan dalam KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17 hingga 19 November 2011, ASEAN memantapkan diri untuk mewujudkan kepentingan kawasan dan global yang lebih damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Bali Concor III mengukuhkan posisi ASEAN dalam masyarakat global sebagai entitas yang bersifat outward-looking dan aktif memberikan solusi terhadap permasalahan global. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan masyarakat ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN menyepakati Bandar Seri Begawan Declaration on the ASEAN Communities Post 2015 Vision dalam KTT ASEAN ke-23 di Bandar Seri Begawan, 9 hingga 10 Oktober 2013. Dalam deklarasi tersebut, seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk merumuskan lagi visi masyarakat ASEAN setelah pasca 2015. Dalam perkembangannya, para pemimpin ASEAN telah mengesahkan Nai Pitau Declaration on ASEAN Communities Post 2015 Vision pada tanggal 12 November 2014 di sela-sela pertemuan KTT ke-25 ASEAN di Nai Pitau, Myanmar. Deklarasi tersebut memuat tentang elemen-elemen utama visi masyarakat ASEAN pasca 2015, penekanan bahwa visi masyarakat ASEAN pasca 2015 merupakan sebuah proses yang terus bergulir, penugasan ASEAN Coordinating Council untuk mengawal seluruh proses perkembangan visi pasca 2015, dan keputusan untuk membentuk High Level Task Force dalam rangka membantu tugas dan kerja ASEAN Coordinating Council Working Group, ACUG, on ASEAN Community Post 2015. Perkembangan ASEAN hingga kini menunjukkan peningkatan besar peran ASEAN, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Capaian utama ASEAN adalah pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan selama lebih dari 4 dekade.
Hal itu tidak dapat dipungkiri merupakan hasil usaha bersama ASEAN. ASEAN saat ini sedang menikmati perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan meskipun diakui masih ada tantangan di berbagai bidang. Peran dan keberhasilan ASEAN tersebut harus ditingkatkan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, telah diberlakukan Piagam ASEAN dan Percepatan Pencapaian Masyarakat ASEAN tahun 2015. Secara eksternal, telah dilakukan kerjasama dengan mitra wicara dalam berbagai isu dan program serta kegiatan di berbagai bidang. Hal itu telah mengubah Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang dinamis di dunia. Atas dasar berbagai perkembangan tersebut, ASEAN harus melangkah maju dalam memainkan peran yang lebih luas dan nyata pada masyarakat bangsa-bangsa di tingkat global. Hal itu dapat dicapai melalui kontribusi ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat regional ataupun global. Nah, itulah segala sesuatu tentang ASEAN. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like dan jika kalian punya saran tentang video kedepannya kalian bisa berkomentar di video ini.